dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, sehingga kita bisa bersama-sama dengan niat yang sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu kita sudah memasuki daripada bulan Jumadil Awal, yang mana bulan Jumadil Awal ini adalah juga termasuk daripada haul seorang wali yang dikenal namanya sebagai Syekh Sya'rani Arif, Kampung Melayu Martapura. Beliau bersepupu dengan Syekh Syarwani Abdan Bangil Pasuruan, yang mana ketika beliau sama-sama remaja dikirim oleh pamannya yang bernama Syekh Kashful Anwar untuk menunaikan ibadah haji, dikarenakan dulu orang-orang menunaikan ibadah haji berbulan-bulan, sehingga mereka tidak hanya menunaikan ibadah haji saja, akan tetapi juga berlama-lama menuntut ilmu di sana. Sampai pada akhirnya mereka bertiga, Syekh Kashful Anwar, Syekh Sya'rani Arif Kampung Melayu Martapura, dan Syekh Syarwani Abdan Bangil Pasuruan, menetap di Mekah sampai 22 tahun untuk menimbakan ilmu agama. Maka kita sebagai orang tua yang mempunyai anak yang mereka menuntut ilmu agama jauh di sana sampai ke luar negerinya, maka hendaklah ketika kita kerinduan, keganangan, hendak bertamuan lawan anak-anak kita yang sekolah di sana, kirimkanlah Fatihah agar mereka juga merasakan aman dan nyaman di sana. Kita pun di sini merasakan aman dan nyaman, dihindarkan daripada keganangan yang begitu luar biasa mendalam kepada mereka. Dan jangan lupa, selalu ketika kita keganangan, kerinduan dengan anak-anak kita karena sudah lama tidak bertemu dan berjumpa, doakanlah sehabis sholatnya kita dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untung anak kita palingan memondok sampai 6 tahun aja. Mereka ulama-ulama terdahulu sampai puluhan tahun, sampai 22 tahun mengaji di Mekah, kada bertamu lawan kuitan. Ini luar biasa juga kerinduan yang mereka hanya bisa pendam dengan anak mereka yang jauh menuntut ilmu di luar negeri sana. Maka kita pun tidak mengapa. Sampai-sampai dikatakan orang yang berada di Mekah itu karena bahari gak ada alat komunikasi, itu munnya ada orang berhaji berkirim surat nang kuitan nih mahabarakan ke anak bahwasanya ada ngikam kawin, bahwasanya ada ngikam banakan. Sampai nang adik ini pulang mengirim surat ke Mekah bahwasanya kuitan garing, bahwasanya kuitan meninggal dunia. Sehingga surat itu kada disampaikan langsung oleh kepala sekolahnya waktu itu juga, tapi dikumpulkan suratnya bertumpuk. Ketika mereka lulus hanya ditampaikan suratnya. Jadi ada ketika membaca surat bahagia, terakhir membaca surat menangis luar biasa. Kenapa? Kabar-kabar di Manua, kabar-kabar di kampung halamannya, ada yang membahagiakan, ada juga yang menyedihkan. Tapi jangan sampai orang-orang yang melihat seorang anak yang sekolah di luar negeri sana, kemudian orang tuanya meninggal dunia, anaknya kadang-kadang datang ke kampung halaman kita, jangan sampai kita mengatakan mau itu jalur kampanye lawan kuitan meninggal pada datang. Sebenarnya yang menuntut ilmu agama di sana mungkin ada biayanya hendak pulang ke kampung halaman melawat kuitan ketika meninggal dunia. Seandainya ada biayanya juga, mungkin tidak menamui, mungkin sudah dikubur kuitannya karena perjalanan di sana kan seharian. Ada yang sampai 24 jam, dari sini transit dan lain sebagainya. Pada akhirnya cukup mereka menuntut ilmu agama di sana. Seandainya mereka tidak bisa ke kampung halamannya ketika orang tuanya meninggal dunia, tidak mengapa. Mungkin sejarah akhirnya
durhaka. Oh mungkin secara zahirnya kebetulan Kuitan meninggal kada datang ke kampung halaman, kada pulang ke Banua. Padahal secara batinnya mereka menjadikan orang tua mereka yang meninggal dunia itu sebuah tempat kediaman di dalam surga. Kenapa? Karena dengan berkat anaknya masih menurut ilmu agama, kuitannya pun dinyamanakan di sana. Nah, berarti salah selama ini kita mengira durhaka. Oh, berarti salah selama ini kita mengira anak yang sekolah di luar negeri ketulahan ketika kuitannya meninggal kada boleh ke kampung halaman, kada boleh ke Banua. Padahal malahan menyelamatkan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dengan berkat anaknya masih menurut ilmu agama, kuitannya dapat rahmat dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh beruntung seorang orang tua yang mencarikan rezeki untuk anak-anaknya sekolah di pendidikan agama. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berlimpah ruah sehingga kita dapat mengongkosi anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sekolah di pendidikan agama. Amin ya rabbal alamin. Anak sudah bini sudah belaki, kena lagi nang menurut ilmu agama, oh ternyata masih ada cucu kita. Cucu kita masih menurut ilmu agama, kita sebagai pakaiannya, kita sebagai peniniannya, walaupun kada awas sepenuhnya mengongkosi mereka, paling kada sebulan sekali ada beberapa persen rezeki kita diperuntukkan untuk cucu kita yang sekolah di agama. Maka mungkin dengan berkat kita mengongkosi mereka, kita sebagai pakaiannya, peniniannya dapat 2 pahala menuntut ilmu agama. Oh anak kita, cucu kita kada ada, maka ada keponakan nang sekolah di pendidikan agama, ongkos sediakan beri beberapa persen daripada rezeki kita setiap bulan untuk mereka yang sekolah di pendidikan ilmu agama. Mudah-mudahan kita mempunyai investasi amal jariah sehingga kita ketika sudah tiada, amal jariah kita masih ada dengan berkat kita mengongkosi orang-orang menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Guru Sarani Arif pulang ke Martapura, dipilih oleh Guru Hasbul Anwar. Setelah kepemimpinan Guru Hasbul Anwar, Guru Sarani menjadi pimpinan Darussalam Martapura. Kemudian Guru Sarwani Abdan ke Bangil. Kemudian setelah Guru Sarani Arif meninggal dunia, disambung lagi oleh murid-muridnya untuk melanjutkan perjuangan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Salah satu murid-murid daripada Guru Sarani Arif ialah yang pertama abah guru kita sekumpul Martapura. Kemudian lagi yang kedua Kiai Haji Mahfuz Amin, pengasuh dan pendiri pesantren Ibnu Amin Pemangkih Barabai. Kemudian lagi Kiai Haji Mukhtar yang baru saja beberapa tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Dan banyak lagi daripada ulama-ulama menjadi murid Guru Sarani Arif Kampung Melayu Martapura. Disampaikan oleh Guru Zuhdi, Guru Sarani Arif ini ahli hadis. Sampai-sampai ketika ditanya oleh Kai daripada Guru Zuhdi tentang sebuah hadis, beliau menyebutkan halaman kitab, baris kitab, juz kitab, jilid kitab, sampai andakan daripada hadis itu sempurna luar biasa saking hafalnya. Inilah Kiai Haji Sarani Arif. Haulnya menyiapkan kada hauran datangi hari Selasa malam Rabu khusus bagi lelakian di Kampung Melayu Martapura. Malam Rabu yang akan datang ini. Jadi Mbah Maghrib itu membaca hadis susunan sidin, Mbah Isya itu haulan sidin. Kemudian ceramah biasanya banyak ulama-ulama, bukan hanya ulama Kalimantan, ulama Jawa, ulama Jakarta, para habaibnya datang di haul Guru Sarani Arif. Bahkan ketika haul Guru Sarani Arif ini, abah guru kita sekumpul semasa hidupnya tidak pernah absen menghadiri haulnya. Itu malam Rabu ini mulai Mbah Maghrib sampai Isya, tiba Isya sambung pulang sekitar jam 10 biasanya ampihan. Ini haul Guru Sarani Arif Kampung Melayu Martapura. Dan beberapa lama lagi tanggal 27 November pemilihan daripada pemimpin di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Maka hendaklah kita meminta kepada Allah agar dijadikan pemimpin kita pemimpin yang dipilih dan ditunjuk oleh Allah. Kebanyakan kita sebelum memilih menghadang serangan maghrib, serangan isya sampai ke serangan fajar. Orang yang rancak menerima serangan fajar
akan diberikan penyakit serangan jantung. Jadi jangan terlalu banyak menerima serangan pajak. Ini karena kandidat nomor ini sampai awal sampai akhir kandidatnya seberatan membari lorinya. Pada akhirnya ketiga-tiganya dicucuknya. Kada sah jadinya suara. Nah jadi kada usah kita mengambil ataupun meminta atau menunggu daripada serangan-serangan atau politik uang. Karena itu diharamkan. Kita menerima diharamkan. Bahkan kita gunakan untuk kita membeli makanan, itu bakalan mengeraskan hati kita. Walaupun misalkan kita tukarakan, kan udah tukarakan ke makanan ya, udah tukarakan ke baju, udah tukarakan ke tapi, dipakai untuk ibadah kada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena pakaian yang haram. Nah jadi walhasil kada usah, kada perlu. Nang jarang dilakukan orang sebelum pemilihan ialah sembahyang istikharah. Ini perlu kita sembahyang istikharah. Jadi pagi hari Rabu tanggal 27 November sebelum pian memilih, sebelum pian mencucuk, sebelum pian mencoblos, sembahyang 2 rakaat. Sahaja pun sembahyang istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian bacalah Fatihah Al-Kafirun, Fatihah Al-Ikhlas 2 rakaat. Imbah tuntung salam, sediakan nama kandidatnya. Misalkan wali kota bertiga nih, tulis namanya. Walaupun hanya nama wali kotanya kada apa, atau nomor urutnya aja. Ini nah pemilihan wali kota, nomor urutnya pian tulis. Kuncang, imam pian menggunakan botol, imam wadah apapun juga kuncang. Kemudian berdoa harapan menguncang tadi, Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli. Ada hafal bahasa Arabnya? Ya Allah, Nabi pilihan pemimpin yang bagus bagi kota Banjarmasin. Kuncangnya. Kemudian buka, nomor sanu. Jadi kita menyiapkan sampai ke TPS, cobloslah nomor si anu. Kemudian itulah sesuai pilihan yang sudah dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Jadi seandainya bagus, pian dapat pahalanya karena memilihinya. Tapi seandainya kada bagus, pian kada mendapat dosanya. Kenapa? Karena pian minta pilihan oleh Allah Ta'ala. Nah, beda dengan hasil suapan, hasil politik uang. Ibah tuntung sembahyang subuh balik dari masjid, bertamuan orang kada dikenal. Nah, pian coblos seperti inilah yang membalik saya ini. Pian coblos, seandainya benar, inya bagus apa gawiannya, tetap pian mendapatkan dosa karena pian mendapatkan suapan darinya. Seandainya inya kada bagus sampai korupsi, padahal inya nang nyaman korupsi miliaran sampai triliunan, pian juga dapat dosa sama lawan korupsi nang dikorupsinya. Nah luar biasa, tanggungannya luar biasa. Padahal paling banyak bandar adalah 500 sekong keluarga. Bisa-bisa sampai 500 karena sampai ke sini dikurangi 100, sampai ke sini dikurangi 100, sampai ke akun rumah sehingga 100 saja sekeluargaan. Nah jadi walhasil dosanya luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa. Nah jadi walhasil kada perlu lagi meminta menunggu daripada serangan-serangan atau politik-politik uang yang diberikan kepada kita. Nah jadi itu kita pilihkan Allah Ta'ala. Gubernurnya nang kayak itu juga bingung mana memilih. Seikong kandidatnya marina kita, seikong kandidatnya paman kita, seikong kandidatnya hancil kita. Nang mana nang dipilih? Nah paksa yang juga sembahyang istikharah, ibah tuntung pilihan nang gasan wali kota Banjarmasin tadi, minta pilihan pulang puncang pulang basah nomor urut yang mana nang dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Nah ini versi sembahyang istikharah nang tenyaman. Jadi sembahyang istikharah 2 rakaat, sahaja aku sembahyang istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala waktu mengangkat takbir. Fatihah Al-Kafirun, Fatihah Al-Ikhlas. Berdoa, tulis apa pilihan kita. Sama ada pilihan misalkan jodoh, si A hendak kalau anak kita, si B hendak juga anak kita. Nah pemuncaknya masa sembahyang istikharah nang mana nang diterima, nang mana dipilih, maka munnya keluar namanya, maka itulah nang kita pilih, itulah nang diterima, itulah nang dipilih oleh Allah Ta'ala, nang bagus gasan kita. Mungkin punya pilihan orang tuanya, maunya anaknya menjalani rumah tangga, karena ditiwas oleh anaknya, pian pemain ya, memilih akan nang ini ya, timbul sakit nang kayak ini, nah ditiwas. Tapi menyampaikan istikharah kepada anak pian, nah mama sudah istikharah, pilihan Allah Ta'ala ini namanya nang keluar,
maka pian kada ditiwas lagi oleh anak pian. Anak pian kajua suruh istikharah, nang mana nang dipilih, maka itu adalah pilihan yang bagus yang sudah dipilihkan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Istikharah 2 rakaat, Fatihah Al-Kafirun, Fatihah Ikhlas, berdoa, kuncang namanya kita pilihkan oleh Allah Ta'ala, karena yang keluar itu yang kita pilih, yang bagus yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini karena pemimpin itu sangat berpengaruh bagi rakyatnya. Basuh kita pilih ya nak, doakan dia lagi. Nah mudahan bagus jalannya, mudahan bagus kepemimpinannya. Jangan disambat-sambati, kepemimpinannya disambati, kepemimpinannya didoakan yang kada baik. Maka punya pemimpinnya kada baik karena doa rakyat, imbasnya kepada rakyatnya juga, rakyatnya juga kasihan. Makanya ulama-ulama yang bujur-bujur luar biasa pengabdiannya kepada Allah Ta'ala itu kadang mau mendoakan celaka bagi pemimpin yang sudah dipilih oleh Allah Ta'ala. Didoakan yang bagus-bagus harus dapat hidayah, diberikan taufik, diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Mudah-mudahan Allah telah pilihkan pimpinan wali kota Banjarmasin yang bagus, pimpinan Kalimantan Selatan, gubernurnya juga yang bagus, yang sesuai dengan keilmuan kepemerintahannya dan sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tanggal 30 November haul daripada sahibul wilayah Banjarmasin, Habib Hamid bin Abbas Bahasim. Nah ini perlu juga kita nang jauh-jauh kita hadiri, nang pada kada kita hadiri terlalu benar. Seandainya kita ada kaum hadiri juga karena pekerjaan kita, paling tidak kita memberikan perongkosan bagi orang yang menghadiri haulnya. Misalkan kita ada awal hadir haul sini, udah begawi, tukarakan barang bensin selitang ke setangga, nang hendak hadir ke haul sini, nah udah mengukarkan minyak seliter ke senyawa, yang menghadiri haul lah. Nah kita pun dapat 2 pahalanya. Nang dipanjatkan doa oleh kawan kita, kita pun akan diberikan 2 sesuai doanya. Makanya kan orang-orang yang sugih itu ya, ada kawal hadir mereka haul-haulan di Jawa, mereka memberikan perongkosan bagi orang yang kawal hadir untuk hadir haul di Jawa. Nah artinya apa yang didapatkan oleh orang yang hadir berkat perongkosannya, nang mengongkosinya pun juga dapat pahalanya dan ganjarannya. Nah jadi orang seperti itu. Ada kaum menghadiri mengongkosi orang yang hadir. Habib Hamid bin Abbas Bahasim ini bisi keguruan, iya di Sungai Jingan. Nama Sidin Syekh Jamaluddin Surgi Mukti, keturunan Datuk Kalampayan. Nah makanya di Banjarmasin ini aman-aman aja kan antara ulama nang bukan juriat Nabi dan antara bebuhan Ba'alawi juriat Nabi. Kadat beimbas tak gara-gara nang macam-macam komenan kan di Banten, di Jawa sana kada beimbas di Banjar. Kenapa? Karena ulama kita nang Bali sudah mencontohkan. Habib keturunan Ba'alawi juriat Nabi, hakun aja mengaji kepada ulama nang bukan juriat Nabi. Syekh Jamaluddin Surgi Mukti, tapi pun diteliti bujur-bujur Syekh Jamaluddin Surgi Mukti keturunan Datuk Kalampayan pun juga termasuk daripada juriat Nabi Muhammad SAW. Nah jadi bagus saja tak mengaji lawan Habib bagus, mengaji lawan tuan guru aja bagus, kedua-duanya bagus. Habib juriat Nabi, pintangan darah dagingnya. Ulama juriat Nabi, pintangan ilmunya yang disampaikannya. Jadi kedua-duanya bagus. Jangan sampai kita membandingkan, oh Habib si Anu bagus pada guru si Anu, oh guru si Anu bagus daripada Habib si Anu. Jangan sampai kita membanding-bandingkan. Cukup kita menghadiri majlis mereka, dengarkan apa yang disampaikan oleh mereka, kita pun akan mendapatkan keberkahannya. Daripada kita mengaji kepada mereka, ternyata kita obat jauh menyambati mereka, biar 1000 tahun kita mengaji, mengambil ilmu kepada mereka, tetap kita akan mendapatkan keberkahannya. Kenapa? Obat jauh menyambati. Nah jadi munya ada dari kampung kita, menyambati ulama si fulan, menyambati Habib si fulan, kita harus ada usaha obat-obatan. Karena punya kita umpat-umpatan menyambati juga, biar 100 tahun kita mengaji lawan ulama tadi dan kita sambati tadi, kita pada mendapatkan keberkahannya. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka kita namparak ini mudah mendapatkan keberkahan ilmu daripada Habib Hamid bin Abbas Bahasim yang mengaji dahulu kepada Syekh Jamaluddin Surgi Mukti Sungai Jingan Banjarmasin. Sampai-sampai
Gurunya itu Syekh Jamaluddin Surgi Mukti pernah sidin tersalah pander. Ujar sidin setiap banyu pasti ada ikannya, setiap ada air pasti ada ikannya. Maksud sini kan nang di sungai, nang di sumur, nang di laut ada air, ada ikannya. Lalu dia Belanda itu nah dalam buah kelapa ada airnya, apakah pasti ada ikannya? Nah jadi sidin sahabat sudah kok. Ada kawal lagi membolehkan sudah pasti pak ada ikannya. Lalu dia sidin dengan harapan sidin buka buah kelapanya. Ujar Syekh Jamaluddin. Sekali waktu dibuka buah kelapanya, di dalam buah kelapa tadi melacung seekor ikan. Nah ini luar biasa keramat daripada perguruannya Habib Basiri, yaitu Syekh Jamaluddin Surgi Mukti Sungai Tingah. Nah jadi seandainya kita ada kawa jarah-jarah ke Jawa, nang parah di Banua kita kan sama aja juga. Di Basirinya, Sungai Tingahnya, Banua Anyarnya, nah banyak aja ulama-ulama di kampung halaman kita. Maka bila kita minta melalui perantara mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan disampaikan oleh ulama atau wali yang kita ziarahi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa dan hajat kita beratan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi sambungan pengajian kita di malam Kamis yang telah lalu, malam Kamis pemulaan tentang sunnah-sunnah wudhu, malam Kamis yang kedua semalam tentang sunnah-sunnah daripada berziwak, dan yang ketiga sunnah-sunnah tentang mandi. Yang pertama sunnah mandi al-qiyam indal ghusli, munya kawa mandi itu berdiri. Ya kan punya wudu semalam disunahkan berduduk, punya wudu, tapi punya mandi disunahkan berdiri. Kemudian yang kedua al-iktisalu fi thawbin aw izarin aw sirwalin, mandi itu punya kawa ada penutup, imma penutup pakaian atau tapi atau selawar panjang atau selawar dalam asal tertutupnya. Nah itu nang bagusnya, nang sunnahnya. Dan yang ketiga mandi istiqbalul kiblah indal ghusli, menghadap kiblat ketika mandi. Nah ini. Keempat membaca doa yang sudah kita ketahui setelah wudu, sama doanya setelah mandi. Ini mandi biasa maupun mandi wajib disunahkan seperti ini. Baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Kemudian yusannul ghuslu ba'da natfil ifti wa halqil anati wa qasis syaribi. Disunnahkan mandi hibah tuntung melarap bulu ketiak dan menggundul bulu ari-ari dan mencukur kumis. Nah, hibah kita beberasi disuruh akan mandi. Salah satunya sunnah, salah keduanya adalah supaya kada miang awak kita dari bekas cukuran tadi. Nah makanya bahwa cukur rambut, ketiga, kemudian bulu ari-ari, kumis dan lain sebagainya, bulu-bulu di batang tubuh kita itu disunahkan mandi setelahnya. Keenam adamul israf fil ma'i, ketiadaan pelimpatan pada membuka keran banyu sedikit aja. Makanya Nabi kita itu punya mandi biasa itu cuma menggunakan 4 gayung halus, itu mandi biasa, saking hebatnya lawan banyu. 4 gayung itu maksudnya adalah 4 mut litaran orang Arab ya, 4 gayung tapi gayung halus, kawagasan mandi biasa itu Nabi kita Nabi Muhammad. Kemudian yang ketujuh qada ghusli jumu'ati kasih-kasih sunnah, mengqadha mandi hari Jumat seperti mandi-mandi yang disunahkan. Jadi munyapian pagi pada hari Jumat kada ingat mandi berniat, siang sebelum hendak sembahyang Jumat mandi biasa kada ingat berniat mandi hari Jumat, sore itu barang berniatnya. Jadi malam sore Jumat menjelang malam Sabtu yang mandi sebelum sembahyang maghrib berniat sahaja ku mandi hari Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Kedelapan yusannul ghuslu indal istisqa, disunahkan mandi ketika minta hujan. Lawas kada sing turun hujan, maka sebelum kita sembahyang istisqa
disuruhkan mandi. Al-ghuslu minal jima' al-fauri, mandi imbah tuntung berhubungan munya kawa dilakasi yang pakai enak sama. Ada mandi imbah tuntung haid, mandi imbah tuntung nipas, itu jangan pakai enak mandinya, disegerakan munya sudah selesai suci. Al-ghuslu inda huduri ijtima'il muslimin, mandi ketika menghadiri perkumpulan orang muslim. Al-ghuslu ba'dal hijamah, mandi imbah tuntung berbekam. Al-ghuslu i'tikaf di masjid, mandi ketika hendak beriktikaf dalam masjid. Al-ghuslu li bulughi shabi bisinni, mandi ketika sudah balik. Al-ghuslu inda taghayyur ra'iyatil badan min araqin aw ghairihi, mandi ketika berubah aroma batang tubuh daripada paluh ataupun selainnya. Mandi lil muqtaddati ketika habis iddah. Iddah bagi orang nang ampihan 3 bulan 10 hari. Iddah bagi orang nang meninggal suaminya 4 bulan 10 hari, berbeda. Jadi batuntung habis iddah itu disuruhkan mandi. Al-ghuslu li halqir ra'si, mandi batuntung babunting. Al-ghuslu lil adzan, mandi ketika hendak adzan. Nah, itu adalah sunnah-sunnah dalam mandi. Kemudian intinya kayak ini aja supaya kita awal ingat sunnah-sunnah mandi ini. Apabila ada kegiatan yang bagus, maka sebelumnya disunnahkan bagi kita mandi. Hendak ke majelis, sahaja mandi hendak ke majelis sunnah kan Allah Ta'ala berpahala mandinya biar. Hendak berkumpul lawan manusia, menghadiri perkumpulan apakah musyawarah apakah mandi biar sebelumnya dapat pahala biar jadinya. Hendak sampai Jumat, hendak sampai Idul Fitri, Idul Adha, nang bagus-bagus nih, mandi biar sebelumnya dapat pahala biar jadinya. Pokoknya setiap kegiatan yang menurut kita bagus, mandi kita disunnahkan, maka dapat pahala bagi dia. Hendak menghadiri maulid, sahaja mandi hendak menghadiri maulid karena Allah Ta'ala, dapat pahala biar. Mandi hendak membaca burdah, sahaja mandi sebelum baca burdah karena Allah Ta'ala, dapat pahala biar. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang bagus, mandi biar dapat pahala. Atau biar kada tenang hati, kada tenang pikiran, supaya ditenangkan, minta Allah Ta'ala, nah ya Allah, nah sahaja aku mandi untuk menghilangkan kegelisahan hati karena Allah Ta'ala, karena bagus, hilang pikiran, nang kada baik, nang kada tuntung kita pikirkan, dan pada akhirnya diberikan jalan keluar daripada segala permasalahan. Pokoknya apa aja bawa mandi. Nah, bahkan kan ketika kita marah aja kita disuruhkan mengenai baju, imam wudu, imam mandi. Jadi ketika kita marah itu kan syaitan nang membisiki, kita bawa wudu atau kita bawa mandi, itu menghilangkan dan memadamkan daripada api yang menyebabkan daripada gangguan syaitan. Kemudian sunanun muta'alliqatun bil adzan wal iqamah, sunnah-sunnah yang berhubungan dengan azan dan iqamah. Yang pertama at-tarjih fil adzan, bahwa ia mengulang ketika azan kalimat 2 kalimat syahadat. Jadi misalkan dia jadi tukang azan, kemudian ketika dia hendak mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, sebelum mengucapkan tukang azan mengucapkan dulu begamat asyhadu an la ilaha illallah. Hanya menyaring asyhadu an la ilaha illallah, tutung 2 kali, hendak menyambat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begamat dulu tukang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya menyaring asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa disuruhkan begamat dulu hanya menyaring bagi nang azan? Ini mengisyaratkan bahwasanya dakwah agama Islam kan awalnya itu secara sembunyi-sembunyi, karena mungkin secara terang-terangan itu panjangan dibunuh dan disasah oleh orang kafir kaum Quraisy. Kemudian sudah jaya Islam, imbah tuntung berislamnya Sayyidina Umar, lalu Islam itu dakwahnya secara terang-terangan. Makanya ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi tukang azan disuruhkan dulu membacanya begamat, hanya menyaring di mikrofon. Nah, itu namanya tarjih. Artinya membuliki, mengulangi kalimat azan
begamat dulu hanyar berjari. Kemudian yang kedua disunahkan ijabatul muadzin, menjawab orang ajan. Nah, ini jangan bandel kita lah. Punya orang ajan bepanderan, punya orang ajan sambil betukangan. Ada di kampung ulun tuh. Orang sudah ajan Jumat, ulun tuh mbah mandi di sumur parak tang ulun tuh lagi kanakan anak Senin Jumat. Ulun lihat sini tuh katok masih orang udah ajan nih. Katok aja orang ajan, ada mendengarkan tetap katok aja. Betukangan sekalinya betul orang ajan langsung terbukur dari atas rumah sampai ke bawah. Akhirnya tangan sebelah kanan si patah, langsung dibawa ke rumah sakit. Kada menghargai, kada menghormati orang ajan. Ada di Hadramaut ya. Ketika tukang ada seorang tukang di Hadramaut itu, ketika dia meninggal dunia, jenazahnya ringan diangkat. Nang biasanya orang bampakin masih merasa kebaratan, ini nang mangkat jenazahnya berduanya, seikung di muka, seikung di belakang berduanya, saking ringannya. Sekali ini takuni lawan kawanan nang sama-sama buat petukangan. Sekali ini sahabat kalian orang ajan melapas kalian langsung duduk, langsung umpat dua sembahyang berjamaah. Nah ini hebatnya, tukang aja beralamat di Hadramaut. Kenapa? Menghargai, menghormati orang ajan. Nah jadi biar bagi nang tugasnya sama juga, punya anak keramat juga, bagi nang tukang-tukang dan lain sebagainya, orang ajan paling kada ampih barang dulu, dengarkan orang ajan jawab. Dan ada bingung ajan mana nang sunnah kita menjawabnya. Di Masjid Al-Muhajirin ini ajan, di Masjid Jamiatul Ihram ajan dua, di Langgar sana ajan dua. Mendengar kita ketiga-tiganya, misalkan nang mana nang wajib dijawab? Nang wajib dijawab ialah di mana pian anak sembahyang. Mau nyampian anak sembahyang di Masjid Jamiatul Ihram, maka nang pian jawab ajan nang di Masjid Jamiatul Ihram. Tapi mau nyampian anak sembahyang di Masjid Jamiatul Muhajirin, maka nang menjawab ajan nang di Masjid Jamiatul Muhajirin. Maka itu. Jadi mana pian anak sembahyang, di situ ajan, di situ nang wajib apa nang sunnah pian jawab. Bacaannya sama, Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar dua. Asyhadu an la ilaha illallah sama, dua kalimat syahadat dua. Tapi yang beda hayya 'alas shalah aja, lawan hayya 'alal falah. Sama jawabannya la haula wala quwata illa billah. Nah itu dia yang beda. Kemudian ketika sholatu khairum minan naum, kita mendengar orang sembahyang ajan sembahyang subuh, maka jawabannya pun belain dua. Apa jawabannya? Shodaqta wa barirta. Ya kan maha barik, sembahyang itu lebih bagus daripada kuring ya. Lalu jadi kita bujur ikam. Shodaqta itu bujur ikam. Wa barirta baik ikam. Artinya maha barakan mengka itu. Jadi seandainya pian di rumah mendengar as-sholatu khairum minan naum, jawabannya shodaqta wa barirta. Ada hafal bahasa Arabnya? Paling kada tadi bahasa Indonesia aja bujur ikam. Artinya benar ikam, baik ikam. Artinya sudah memberitahukan orang untuk sembahyangan. Kemudian yang ketiga adzan inda ru'yatil harim, ajan ketika melihat orang kebakaran. Tapi yang paling anehnya ada orang kampung madahkan munnya kawan untuk ajan teranjang supaya apinya buka. Maka pendapat ini salah. Jadi nang sunnahnya ajannya aja, beteranjangnya haram. Ada hantu apinya itu buka, tetangga gitu buka dia melihat pian keharusan. Nah jadi itu ajan ketika melihat api. Sama ada melihat musibah, badai, bahkan ketika mencari orang yang tenggelam, ada sing dapatan ajan tak. Makanya kan di al-awal semalam ada padahal orang ajan dia ketika belum ditemukan ada. Sekali ini batu ajan ditemukan. Nah kayak apa tuh meninggal dalam keadaan tenggelam, mati syahid kan? Itu dulu mati syahidnya sebutin meninggal dalam keadaan tenggelam. Untungnya. Nah kedua kalau mati syahidnya niatnya masih ada menuntut ilmu agama, itu kan kejadiannya hari Ahad. Hari Senin dia hendak pulang ke pondok, hendak menuntut ilmu agama. Syahid kedua pulang dapat syahid dalam keadaan niat menuntut ilmu agama. Ketiga pulang syahidnya apa?
mengabulkan hajat peguruannya. Ujar kabar kan peguruannya pengantenan. Nah, 3 butik sahihnya. Nah, luar biasa. Kita memandang kenapa nih jam anak ini tenggelam, ajab aja, ada ajab, ini keberuntungan. Mungkin seandainya kada mati tenggelam telah lulus umpamanya sekolah memondok. Khawatirnya pas kenanya waktunya sudah dewasa menjadi orang tua. Artinya ibadahnya kada sesuai dengan kehendak kita, timbul umur lain, aja kada sesuai lalu waktu memondok. Itu pula khawatirnya matinya kada tahu lagi apakah mati syahid atau mati nang kada syahid. Tapi untungnya meninggal waktu sekolah. Kenapa? Sudah nyata mati syahid. Nah, mungkin itu hikmahnya pula. Satu, mungkin dasar bujurupang kada orang menerima kan lawan takdir nang itu manusiawi, wajar menangis, wajar umpamanya ada nang hambok. Tapi padahal ini menggondoliakan pahala kesabaran kuitannya. Hebat benar kuitannya itu. Hebatnya apa? Nang sebenarnya dikehendaki anaknya kena pulih ke rumah sebulan sampai setahun karena bertamu lawan kuitan, sekali bertamu orangnya meninggal. Nah, ini luar biasa pahala kesan kuitannya. Tapi pulang berkat beisian anak yang mati syahid, ini kena mengiau dan membawai kuitannya masuk ke dalam surga. Nah, ini pulang ada dia hikmah di balik kejadian itu, ada dia hikmah di balik bencana yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, yaitu menambahkan pahala, melipat gandakan pahala, dan menjadikan seseorang itu mati dalam keadaan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buntung tak? Makanya kan Ustaz Ilham di Masjid Raya malam Jumat setelah mereka dapat kabar bahwasanya santrinya meninggal dunia, sini malas untungnya di sini hari aku sawat duduk lawan mereka. Duduk lawan santri yang meninggal tenggelam ini, untungnya aku di sini. Nah, artinya mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu adalah sebuah kesempatan Allah Ta'ala hendak mengampuni dosa manusia melewat meninggal dalam keadaan seperti demikian. Ada orang pelehari kehajar, ada orang tenggarong kah, ada orang sungai lulut. Nah, bertiga yang meninggal semalam. Mudahan dapat rahmat, kita pun juga mudahan baik ketika akhir hayat kita meninggal dalam keadaan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-adan indah wasawasya syaitaniyah, ajan ketika diganggu hati dan pikiran kita oleh syaitan, akhirnya sakit hati, terganggu kita, ajan. Al-adan indah siddatil matar, ajan ketika badai hujan atau ketakutan daripada kemudaratan, bencana tanah longsor kah, apalah bencana gunung Merapi lah, ajan tak disautin murtafik dengan suara yang nyaring. Al-adan indah taudihil musafir, ajan ketika menolakakan orang musafir. Makanya kan orang umroh, orang haji di muka rumah biasanya ada yang mengajarkan. Dan dua ulun asani kan semalam ketika kita bepergian tulis 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallahnya tinggal di atas pintu rumah direkam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jadi bawa bepergian. Walaupun sejauh mana kita bepergian, beberapa hari atau beberapa tahun, pasti tak boleh pulang ke Banua dalam keadaan selamat. Sebagaimana 2 kalimat syahadat yang kota bisa, seperti itu juga kita pun lawan rumah dan keluarga kada terpisah. Nah, seperti demikian. Al-adan dibuka itipli, ajan ketika mendengar tangisan anak-anak. Nah, kita rajin apa mendengar anak menangis macam-macamnya, kalau gelisah, cemas dan lain sebagainya, maka disuruhkan adzan begabat aja di telinga kanan dan qomat di telinga kiri. Dan ketika anak itu menangis, ketika ditasmiyahi, jangan rahasian. Ini kadang rahas aja, susui, macam-macam. Padahal ketika anak itu ditasmiyahi menangis, itu bagus. Kenapa? Berarti menyetujui dengan nama yang sudah diberikan ketika ini ditasmiyahi. Dan sesuai nama yang bagus ini di Lauhul Mahfuz. Nah, itu jadi doa bagi bagus. Tapi yang menangis selain ditasmiyahi itu ada yang namanya Ummu Sibyan, jin yang dikhususakan mengganggu keanakan tengah malam yang menangis. Lalu pada akhirnya gelisah, kuitan, pusang, kuitan.
Maka jikalau kita mendengar seperti itu, tangisan yang Allah memusamakan, ajanakan telinga kanan, qomatakan telinga kiri. Maka syaitan umusibian yang menggangguinya hilang. Kemudian ada ulang potongan ayat dari ayat tasmiyah. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu dibacakan di telinganya ketika kita mendengar anak kita penangisan. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Al-adzan fi udhuni dabbati inda jimahiha. Azan di telinga binatang tunggangan ketika kita menungganginya, kuda, binahamuk. Lalu pada akhirnya khawatir ketika kita menunggangi kalau binatangnya hamuk, maka diajani di telinganya. Nah, ada tahu juga kita nih. An-nazru ila muadzin hal adanihi, memandang kepada tukang azan ketika ini azan. Nah, disunahkan nih. Kita ada tahu bahwa disunahkan memandang kepada orang yang azan ketika azan. Yang ke-10 al-iqamatu lil mar'ah wa la yusannu hal adzan, qomat bagi bebinian kalau disunahkan baginya azan. Nah, jadi munnya lakian lawan bebinian sebahyangan, azan dan qomat lakian. Kemudian ketika bebinian sama bebinian sebahyangan, maka ada disuruhkan azan, disuruhkan qomat azan. Dan bebinian boleh jadi imam ketika makmumnya pun bebinian. Tapi ada yang mengatakan Islam ortodok, ya padahal Islam ini 40 sembahyang kayak orang Islam, tapi beda caranya. Kemudian pulang mereka menyuruhkan sama antara lakian dan bebinian, jadi bebinian boleh jadi imam. Makanya ada di YouTube itu ortodok itu sembahyang kayak orang Islam juga, padahal Islam imam bebinian, makmumnya lakian. Dan cara sembahyangnya pulang karena menggunakan bahasa Arab tapi bahasa Inggris ortodok. Nah, ini keluar sudah daripada agama Islam. Jadi punya sembahyang tak dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka sembahyangnya kada sah dan kada diakui sebagai sembahyangnya orang Islam. Bahari kan ada di Jawa membaca Fatihah tapi dengan bahasa terjemah, maka itu tidak dinamakan sembahyang dan tidak juga dinamakan sebagai sembahyangnya orang Islam. Al-ijabatul mukim keijabatul muadzin, menjawab orang qomat seperti menjawab orang adzan, sama jawabannya kayak orang adzan. Kemudian membaca doa ibadah untuk adzan yang dinamakan ujar Nabi ad-doa bainal adzan wal iqamah mustajab. Berdoa antara adzan dan qomat itu paling mustajab. Jadi untuk orang adzan baca doa sebelum orang qomat itu paling mustajab benar. Mendoakan anak yang kelakuan menyakitkan hati, berdoa biar banyak-banyak ketika imam tuntung azan dan sebelum orang qomat. Allah yaqumal musalli illa ba'da faraghi min iqamah, jangan berdiri orang yang hendak sembahyang melainkan selesai daripada qomat. Ayyaqulal muadzin ba'da faraghihi min adzan, bahwa baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimah ati sayyidina Muhammad wa silatul fadilah wa syarafa qadriyatul aliyatul rafi'ah wa ba'athul maqama mahmud alladhi wa'ta innaka la tuhlikul mi'ad. Ibadah untung aja karena itu paling mustajab. Ya, mudah-mudahan kita mengamalkan sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keberkahan ulama-ulama yang dihauli pada bulan Jumadil Awal, di antaranya Guru Syahrani Arif, dan di antaranya lagi Habib Hamid bin Abbas Hasim sebagai Bajar Basri. Dan mudah-mudahan kita dikabulkan segala hajat, hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhir dan keampunan daripada dosa dan kesalahan, nang garib disembuhkan, nang bisa penyakit dihilangkan daripada segala penyakit, nang bisa hutang menasihkan daripada hutangnya, dihindarkan daripada hutang yang mengandung riba, alim disuciakan suci hati suci suci harta, sehat afiat kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul kita di terkumpul juga kita di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyatin salihah hadratin Nabi bizin Nabi bisri suratul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-hamdul qadr al-azim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa shifaan min kulli da'. Allahumma nas'aluka ilman ladunni wal masrab as-safi al-haniya wa habiya ghani. Allahumma arzuqna ikhlas bi zalabil yamin fi nashr bi jami'il ta'at wal ibadat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hey!